Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat siang juga, selamat sore, dan selamat malam. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai supporting department cost allocation. Langsung aja kita masuk ke soal pertama. Jadi di soal pertama ini, Sandbox Power Plant that serves all manufacturing departments of Samsung Engineering has a budget for the coming year. This budget has been expressed in the following monthly terms, seperti yang ada di soal. Jadi itu ada beberapa department dengan keterangan practical capacity-nya dan juga average expected monthly usage. Kemudian the expected monthly cost for operating the power plant during the budget year are $15,000, di mana $15,000 ini terdiri dari 6.000 variable dan 9.000 fix. Nah, kemudian pertanyaan pertama adalah assume that a single cost pool is used for the power plant cost. What budgeted amounts will be allocated required to each manufacturing department if the rate is calculated based on practical capacity and costs are allocated based on practical capacity. Dan kemudian yang kedua, the rate is calculated based on expected monthly usage and costs are allocated based on expected monthly usage. Jadi intinya di soal pertama ini kita disuruh bikin single rate. Pertama ketika menggunakan practical capacity dan kedua ketika menggunakan expected monthly usage. Oke, biar jelas, ini aja ya, dilebarin dulu soalnya. Nah, ini udah dipindah informasinya yang ada di soal. Jadi ini informasi mengenai practical capacity. Rockford 10.000, Peria 20.000, Hammond 12.000, Kankaki 8.000. Kemudian expected monthly usage-nya juga ada, sehingga total untuk practical capacity adalah 50.000, sedangkan expected monthly usage adalah 30.000. Kemudian tadi informasi mengenai cost-nya juga sudah dipindah ke Excel, fixed cost 9.000 dan juga variable cost-nya 6.000, sehingga total cost-nya adalah 15.000. Nah, untuk menghitung single rate practical capacity, pertama adalah kita harus menghitung berapa sih rate-nya. Untuk menghitung rate ini, caranya mudah sekali, tinggal bagikan total cost, yaitu 15.000, dengan practical capacity-nya. Nah, practical capacity ini ada di soal, udah ditulis juga di Excel ini, yaitu totalnya adalah 50.000. Sehingga ketemulah single rate-nya adalah 0,30. Nah, setelah menemukan rate 0,30 ini, step keduanya adalah kita mengalokasikan biayanya berdasarkan rate yang sudah ditemukan. Nah, mengalokasikannya ini menggunakan practical capacity. Practical capacity-nya ini didapat dari soal, dari 10.000, 20.000, 12.000, dan juga 8.000. Nah, sekarang kita alokasikan dengan cara mengkalikan single rate-nya dengan practical capacity untuk masing-masing department. Misalkan untuk Rockford itu berarti 0,3 dikalikan 10.000. Nah, ini akan berlaku sama dengan departemen-departemen selanjutnya. Jadi ketika menghitung Peoria itu juga 0,3 dikalikan 20.000. Kemudian untuk departemen selanjutnya tinggal 0,3 kali 12.000 dan seterusnya. Sehingga ditemukanlah total cost-nya itu 15.000. Nah, ini udah sama ya berarti ya, udah sesuai dengan total cost yang ada di soal. Intinya kalau ingin mengecek apakah perhitungan kalian sudah benar atau tidak, total dari cost yang Anda aplikasikan harus sesuai dengan total cost yang tertera di soal. Jadi, ini 15.000-nya sudah sesuai dengan total cost yang ada di soal. Itu artinya perhitungannya sudah benar. Nah, biar ingat, ini adalah single rate dikalikan dengan practical capacity. Masing-masing department. Oke, itu untuk single rate yang berdasarkan practical capacity. Nah, sekarang selanjutnya kita harus mencari single rate ketika perusahaan mengalokasikannya berdasarkan expected monthly usage. Nah, ini juga sama. Step pertamanya adalah menghitung rate-nya. Dan untuk menghitung rate-nya ini sangat mudah juga. Tinggal bagi total cost dengan expected monthly usage. Nah, total cost-nya ini sama, masih seperti yang di poin sebelumnya, yaitu 15.000. Bedanya adalah di expected monthly usage-nya. Nah, expected monthly usage ini, tadi kita sudah hitung totalnya adalah 30.000.
Nah, sekali lagi, 30.000 ini ada di soal, kalian tinggal menjumlahkan expected monthly usage dari masing-masing departemen. Oke, jadi ini isi 30.000. Nah, sehingga ditemukanlah single rate untuk poin 1 yang kedua, yang berdasarkan expected monthly usage adalah 0,5. Nah, setelah selesai menghitung single rate-nya, langkah keduanya adalah mengalokasikan biayanya. Nah, mengalokasikan biaya ini itu mudah sekali, tinggal kalian kalikan single rate yang tadi sudah dihitung, yaitu 0,5, dengan expected monthly usage masing-masing department. Seperti itu. Nah, misalkan untuk Rockford, berarti 0,5 dikalikan dengan 8.000, kemudian untuk Peoria-nya adalah 0,5 kali 9.000, dan seterusnya. Dan jangan lupa untuk mengecek apakah perhitungan kalian sudah benar, itu kalian perlu mentotal cost allocated untuk masing-masing departemen. Dan hasilnya harus sama dengan total cost yang ada di soal, yaitu 15.000. Nah, kalau udah 15.000 kayak gini, berarti perhitungan kalian sudah benar. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menghitung alokasi biaya ini jika menggunakan dual rate. Nah, dual rate ini pada dasarnya adalah kita mengalokasikan biaya dengan membedakan variable cost dan juga fixed cost. Nah, untuk lebih jelasnya, kita baca soalnya dulu aja. Assume the dual rate method is used with separate cost pools for the variable and fixed cost. Nah, variable cost-nya are allocated on the basis of expected monthly usage. Oke, ini yang harus di-highlight. Kemudian, fixed costs are allocated on the basis of practical capacity. Jadi nanti ketika kita menghitung dual rate, yang variabel itu dialokasikan berdasarkan expected monthly usage, sedangkan fixed cost itu dialokasikan berdasarkan practical capacity. Nah, sekarang kita hitung rate-nya terlebih dahulu dari yang variable cost dulu ya. Nah, total variable cost-nya itu ada di soal, kalian tinggal masukin aja. Variable cost-nya adalah 6.000. Kemudian total expected usage-nya itu juga ada di soal, tadi kita sudah sempat hitung, yaitu 30.000. Nah, untuk menghitung allocation rate-nya adalah total variable cost dibagi dengan total expected usage. Berarti 6.000 dibagi dengan 30.000. Ketemulah allocation rate untuk variable cost pool itu 0,2. Nah, setelah menghitung allocation rate untuk variable cost, selanjutnya adalah allocation rate untuk fixed cost. Nah, total fixed cost-nya ini juga ada di soal, yaitu sebesar 9.000. Kemudian yang kedua adalah total practical capacity. Total practical capacity ini adalah sebesar 50.000. Ada di soal sekali lagi. Kemudian untuk menghitung allocation rate-nya adalah total fixed cost dibagi total practical capacity. Berarti 9.000 dibagi sama 50.000. Ketemulah allocation rate untuk fixed cost pool, yaitu 0,18. Nah, setelah menghitung allocation rate untuk masing-masing jenis cost, yaitu variable dan fixed cost, selanjutnya adalah kita mengalokasikan cost tersebut berdasarkan dengan jenisnya. Nah, jadi nanti kita harus mengalokasikan yang variable dan juga setelah itu mengalokasikan yang fixed cost. Nah, pertama adalah yang variable cost. Ingat tadi variable cost ini dia dialokasikan berdasarkan variable cost ini dia dialokasikan berdasarkan monthly expected usage. Maka dari itu untuk mengalokasikan variable cost pool ini rumusnya adalah rate variable cost dikalikan dengan expected monthly usage. Seperti itu. Nah, jadi untuk Rockford, berarti kita kalikan 0,2, yaitu rate dari variable cost-nya, dengan expected monthly usage-nya Rockford, yaitu 8.000. Oke. Kemudian untuk Peoria, berarti
0,2 dikalikan dengan expected monthly usage-nya per year, yaitu yang 9.000. Nah, begitu seterusnya. Jadi kalian selalu mengkalikan variable cost rate-nya dengan expected monthly usage. Nah, total dari variable cost pool ini harus equal dengan total variable cost-nya. Di sini udah sama ya, total variable cost-nya adalah 6.000. Dan juga total dari variable cost pool-nya juga 6.000. Jadi perhitungannya sudah benar. Setelah menghitung variable cost pool-nya, yang kedua adalah mengalokasikan fixed cost pool. Nah, fixed cost pool ini kalian tinggal mengkalikan rate dari fixed cost dengan practical capacity. Karena di soal diberitahukan bahwa fixed cost ini akan dialokasikan berdasarkan practical capacity. Jadi untuk menghitung yang Rockford itu adalah 0,18. Nah, 0,18 ini adalah rate dari fixed cost-nya dikalikan dengan practical capacity-nya Rockford, yaitu 10.000. Nah, dan begitu seterusnya ya. Pokoknya selalu kalikan rate dari fixed cost-nya dengan practical capacity masing-masing department. Kemudian jangan lupa di akhir harus ditotal, dan totalnya ini harus sama dengan total fixed cost. Nah, di sini udah sama ya, total fixed cost-nya adalah 9.000, sudah sesuai dengan total fixed cost yang ada di soal. Nah, yang terakhir adalah kita cek total dari keseluruhan. Untuk masing-masing departemen, yaitu Rockford ketemu 3.400, Peoria juga 5.400, dan seterusnya. Kemudian total secara keseluruhan adalah 15.000. Nah, total secara keseluruhan ini, itu harus sesuai dengan total cost. Nah, ini udah sesuai ya, 15.000 ini sudah sesuai dengan total cost yang ada di soal. Sehingga perhitungan kita sudah benar. Oke, sekarang kita lanjut ke problem 2. Jadi di problem 2 ini ada perusahaan Wasabi has two products, tote bag and t-shirt. Tote bag is manufactured entirely in department X and t-shirt is manufactured entirely in department Y. And to produce these two products, the Wasabi company has to support departments, which is materials handling department or department A, and power generating department or department B. An analysis of the work done by department A and B in a typical period follows. Seperti yang ada di soal, kemudian the work done in department A is measured by the direct labor hours of materials handling time. The work done in department B is measured by the kilowatt hours of power. The budgeted cost of the support department for the coming year are as follows. Ini ada keterangan mengenai variable cost-nya, supervision, dan juga depresiasi. Kemudian, the budgeted cost of the operating departments for the coming year are 6.250.000 for department X and 4.750.000 for department Y. Supervision costs are salary costs. Depreciation in department B is the straight line of depreciation of power generation equipment in its 19th year of an estimated 25-year useful life. Questionnya, what are the allocation of cost support departments A and B to operating departments X and Y using first direct method, second the step down method, allocate to department A first, kemudian ketiga the step down method, allocate to department B first, dan yang terakhir the reciprocal method. Oke, untuk pertanyaan pertama adalah direct method. Nah, untuk direct method ini artinya adalah kita langsung aja mengalokasikan biaya-biaya di Departemen A dan juga Departemen B secara langsung ke Departemen X dan juga Departemen Y. Nah, untuk Departemen A yang dialokasikan ke Departemen X itu, cara menghitungnya adalah 2.500 dibagi sama total XY. Oke, jadi 2.500 ini dari mana? 2.500 ini adalah cost dari Departemen A yang digunakan oleh Departemen X. Jadi yang ini ya, yang warna biru muda ini. Oke, dari situ kemudian dibagi sama total XY-nya. Total XY itu berarti nanti 2.500 ditambah 1.500. Berarti 4.000. Setelah itu dikalikan sama cost di Departemen A-nya.
yaitu 1.050.000. Kayak gitu. Oke, langsung aja kita hitung. Berarti untuk yang X itu adalah 2.500 per 4.000 dikalikan sama 1.050.000. Ketemulah 656.250. Nah, sedangkan Y berarti tinggal ini aja ya. Tinggal 1.500 dibagi 4.000. Jadi alokasi cost departemen A yang digunakan Y yaitu 1.500 dibagi sama total XY-nya yaitu 4.000 dikalikan sama cost departemen A yaitu 1.050.000. Oke. Ketemulah 393.750. Nah, untuk departemen B, untuk yang departemen B, pertama, untuk yang X itu adalah, kita cari tahu dulu berapa sih alokasi dari cost departemen B yang digunakan oleh departemen X, yaitu yang 625 ini, ya, yang warna oranye ini, berarti 625, dibagi sama total XY, yaitu 2.500, total XY-nya ini dapat dari sini ya, dapat dari penjumlahan dari 625 sama 1.875, kemudian dikalikan sama total cost dari departemen B, yaitu 450.000. Nah, dari sini langsung kita hitung aja, 625 dibagi sama 2.500 dikalikan sama 450.000. Ketemulah 112.500. Oke, setelah itu untuk yang Y ini berarti tinggal bagi 1.875. Nah, 1.875 ini adalah alokasi dari departemen B yang akan digunakan di departemen X, kemudian dibagi sama total XY-nya, yaitu 2.500, dikalikan dengan total cost dari departemen B, yaitu 450.000. Ketemulah 337.500. Nah, setelah itu kita hitung total cost-nya, berarti berapa? Untuk X, total cost-nya adalah 768.750, sedangkan untuk departemen Y, total cost-nya adalah 731.250. Nah, itu untuk direct method. Direct method ini cukup gampang, karena langsung aja kalian alokasikan departemen A dan departemen B ke departemen X sama departemen Y berdasarkan penggunaannya. Oke. Nah, selanjutnya adalah metode step down dengan mengalokasikan biaya di departemen A terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung ini, pertama itu kalian tulis aja di tabelnya biar gampang. Cost to be allocated by department A itu adalah 1.050.000. Itu ada di soal ya, 1.050.000. Kemudian yang B itu 450.000, itu juga ada di soal. Nah, sekarang kita harus mengalokasikannya ke departemen-departemen yang lainnya. Nah, bedanya sama direct method, tadi kan kalau direct method itu kita langsung aja alokasiin cost yang ada di departemen A ke X sama Y, kemudian langsung alokasiin yang cost yang ada di departemen B ke X sama Y. Tapi kalau step down method, itu asumsinya adalah departemen A ini dia juga mengalokasikan biaya ke departemen B. Jadi nggak cuma X sama Y, tapi B juga ikut dialokasikan. Kayak gitu. Nah, itu yang namanya step down method A first. Jadi A-nya yang mengalokasikan lebih dahulu cost-nya ke departemen B, kemudian ke departemen X, dan juga departemen Y. Kayak gitu. Jadi misalkan untuk yang supplied by A for department B, itu cara hitungnya adalah gini. Kita lihat berapa sih supplied by A yang used by B di keterangan yang ada di soal, yaitu yang 1.000 ini. Berarti gini ya, 1.000. Kemudian dibagi sama total supplied by A for B, X, dan Y. Nah, ini tuh ada di tabel yang atas tadi, berarti kita pakai angka yang 5.000 ini. Karena 5.000 ini merupakan
total dari 1000 ditambah 2.500 ditambah 1.500. Oke. Jadi pertama itu 1000 dibagi 5.000, kemudian baru dikalikan dengan total cost di departemen A, yaitu 1.050.000. Oke. 1000 dibagi 5.000 dikalikan sama 1.050.000. Ketemulah 210.000 untuk departemen B. Nah, yang departemen X itu berarti 2.500 ya, 2.500 itu yang warna biru ini dibagi sama 5.000, kemudian baru dikalikan dengan departemen A. 2.000 tadi berapa? 2.500, sorry. 2.500 dikali 5.000, maksudnya dibagi 5.000, baru dikalikan dengan cost dari departemen A, yaitu 1.050.000. Nah, ini langsung aja 2.500 bagi 5.000 kali 1.050.000, ketemulah 525.000. Nah, untuk departemen Y, itu berarti 1.500 ya, 1.500 yang ini, dibagi sama 5.000, dikalikan sama cost dari departemen A, yaitu 1.050.000. Berarti ini langsung aja ketemu 315.000. Oke. Nah, setelah mengalokasikan cost yang ada di departemen A ke departemen B sama X sama Y, sekarang kita alokasikan cost yang ada di departemen B ke X dan Y saja. Oke, jadi kita nggak perlu mengalokasikan B ke departemen A. Kita hanya perlu mengalokasikan cost yang ada di departemen B ke departemen X sama departemen Y. Nah, berapa sih yang akan dialokasikan? Yang akan dialokasikan itu berarti adalah penjumlahan dari cost original yang ada di departemen B, yaitu yang 450.000 ini, ditambah sama yang dia terima dari departemen A, yaitu yang 210.000. Jadi nanti cost yang akan dialokasikan ke departemen X sama departemen Y adalah yang 660.000. Gitu. Oke. Nah, sekarang untuk alokasi dari departemen B ke departemen X, cara hitungnya adalah, coba kita lihat, 625 dibagi sama total dari X dan Y, oke. Total dari X dan Y berarti 625 ditambah sama 1.875, yaitu 2.500 yang ini, dibagi sama 2.500, baru dikalikan sama cost dari departemen B. Nah, cost dari departemen B ini jangan lupa pakai yang 660.000. Nah, jadi ketemulah 625 dibagi 250 kali 660.000. Ketemu 165.000. Nah, untuk yang Y berarti adalah 1.875 dibagi sama 2.500 dikalikan sama 660.000. Oke. 1.875 dibagi sama 2.500 dikalikan sama 660.000. Ketemulah 495.000. Oke. Kayak gitu. Nah, ini udah kayak gitu. Nah, ini jangan lupa tadi, ini lupa, kita harus kurangin dulu yang cost to be allocated supply by A.
itu 1050 langsung di minus semuanya, karena kan tadi dia cost-nya udah dialokasikan semua ke departemen lain, jadi cost-nya berkurang semua gitu ceritanya. Terus yang B juga ini udah dialokasikan ke X sama Y, jadi berkurang sebesar 660.000. Kemudian selanjutnya adalah kita harus total semuanya. Nah, totalnya ini untuk departemen A sama departemen B itu harus 0. Kemudian departemen sama X sama departemen Y itu langsung aja jumlah. Berarti untuk X itu totalnya 690.000, sedangkan yang Y 810.000. Nah, itu untuk step down method A first. Nah, sekarang untuk yang step down method B first, itu kebalikannya. Jadi nanti ceritanya, departemen B itu akan mengalokasikan terlebih dahulu ke departemen A, X, dan Y, baru setelah itu departemen A mengalokasikan biayanya ke X dan Y. Oke? Okay? Oh ya, BTW ini tambahin catatan aja. Jadi, kalau step down method A first itu, A mengalokasikan terlebih dahulu ke B, X, dan Y. Setelah itu baru B mengalokasikan ke X dan Y saja. Nah, kalau step down method B first itu kebalikannya ya. Jadi B mengalokasikan terlebih dahulu ke A sama X sama Y, dan setelah itu baru A mengalokasikan ke X dan Y saja. Oke, kita mulai. Nah, kita kan mengalokasikan terlebih dahulu B ke A, X sama Y. Nah, berarti untuk cost to be allocated untuk yang supply by B dan used by A, itu cara hitungnya adalah 3.700 ya benar 3.750 dibagi sama 6.250. Oke, 3.750 dibagi sama 6.250 dikalikan sama total cost dari departemen B, yaitu 450.000. Ini 3.750 dibagi sama 6.250 dikali sama 450.000. Ketemulah 270.000. Kemudian yang dialokasikan ke X berarti adalah 625 dibagi sama 6.250 baru dikalikan sama cost dari departemen B-nya, yaitu 450.000. 625 dibagi 6.250 dikalikan sama 450.000. Ketemulah 45.000. Oke, untuk yang Y berarti 1.875 dibagi sama 650. Maksudnya 6.250 dikalikan sama 450.000. Ketemulah 135.000. Nah, setelah itu jangan lupa, karena B ini sudah mengalokasikan seluruh biayanya, jadi yang B ini harus diminus 450.000. Kayak gitu. Nah, step keduanya adalah A mengalokasikan biaya ke X dan Y saja. Nah, berapa sih jumlah yang harus dialokasikan? Itu adalah jumlah dari cost to be allocated yang original punya A, yaitu yang 1.050.000, ditambah dengan cost yang dia dapat dari departemen B, yaitu yang 270.000. Berarti 2.500 dibagi 4.000 dikalikan sama 1.320.000. Ketemulah 825.000. Sedangkan untuk yang Y berarti adalah 1.500 dibagi sama 4.000 dikali sama total cost departemen A, yaitu 1.320.000. Ini ya, 1.500 bagi 4.000 dikali sama 1.320. Ketemu 495.000. Nah, terakhir jangan lupa dijumlah untuk masing-masing departemen, dan departemen A sama departemen B itu harus 0,
Kemudian Departemen X itu ketemu 870.000, sedangkan Departemen Y 630.000. Nah, itu untuk step down method B first. Selanjutnya adalah reciprocal method. Nah, reciprocal method ini agak beda sama metode-metode sebelumnya. Untuk menghitung alokasinya berdasarkan metode reciprocal, pertama kita harus temuin dulu yang namanya koefisien variabel A sama koefisien variabel B. Nah, koefisien variabel A ini, cara mencarinya itu adalah kita bagi dulu use by B-nya. Maksudnya, cost yang disuplai oleh Departemen A yang akan digunakan oleh Departemen B, berarti yang 1.000. Setelah itu dibagi sama total dari B, X, sama Y yang supplied by A. Jadi total dari 1.000, 2.500, sama 1.500. Berarti yang 5.000 ini. Nah, itu untuk koefisien A. Oke, jadi intinya untuk cari koefisien A, sekali lagi, kalian bagi supplied by A yang used by B, yaitu yang 1.000, dibagi sama total A, B, X, Y-nya yang 5.000 ini. Sehingga ketemulah koefisien variabel A itu 0,2. Sedangkan koefisien variabel B itu kebalikannya. Jadi yang used by A yang 3.750 ini dibagi sama total ABXY yang 6.250. Kayak gitu. Ketemulah 0,6. Nah, itu untuk koefisien variabel A sama koefisien variabel B. Nah, sekarang kita bikin equation untuk total cost Departemen A sama total cost Departemen B. Nah, tadi kan kita tahu bahwa di Departemen A ini, dia punya original cost yang untuk dialokasikan sebanyak 1.050.000. Nah, kemudian kita tambah dengan koefisien variabel B. Berarti yang 0,6 B, kayak gitu. Sedangkan yang untuk total cost of Departemen B, equation-nya adalah cost original dari Departemen B, yaitu 450.000, ditambah sama koefisien variabel A yang 0,2A itu. Yang tadi udah kita hitung di step 1. Nah, setelah bikin di equations-nya, sekarang kita calculate the total cost pakai equation biasa. Jadi misalkan total cost Departemen A itu kan dia 1.050.000 plus 0,6 B, ya kan? Nah, sedangkan 0,6 B ini, B-nya sebenarnya kita bisa ganti. Bisa ganti sama 450.000 plus 0,2A. Sehingga ketemulah 1.050.000 plus 0,6 kali 450.000 itu 270.000 ditambah 0,2A. Ketemulah 0,2A-nya dipindah ke ruas kiri, berarti kan 0,88A sama dengan 1.050.000 ditambah 270.000, berarti 1.320.000. Sehingga total cost of Departemen A itu adalah 1.320.000 dibagi 0,88. Ketemulah 1.500.000. Itu untuk total cost Departemen A. Nah, untuk total cost Departemen B, itu kita pakai equation lagi. Equation-nya adalah 450.000 plus 0,2A. Nah, 0,2A kan A-nya udah ketemu. A-nya adalah 1.500.000. Sehingga total cost Departemen B-nya adalah 450.000 ditambah 0,2 kali 1.500.000. Ketemu 750.000. Nah, total cost Departemen A dan cost Departemen B inilah yang nanti kita alokasikan ke departemen-departemen lainnya, kayak gitu. Oke? Nah, pertama kita hitung dulu berapa sih alokasi Departemen B, X sama Y yang didapat dari Departemen A. Berarti langkah pertamanya adalah
departemennya ini dia akan berkurang sebanyak 1.500.000, ya kan? Karena setelah kita tadi hitung pakai reciprocal method, itu total cost-nya 1.500.000. Nah, 1.500.000 inilah yang akan dialokasikan ke B, X, dan juga Y. Nah, untuk B ini, cara hitungnya adalah 1.000 dibagi sama total BXY, berarti 1.000 dibagi sama 5.000, dikalikan sama total cost yang tadi kita hitung, yaitu 1.500.000. Sehingga ketemulah 300.000. Kemudian untuk yang X, itu 2.500 dibagi sama total B, X, dan Y, yaitu yang 5.000 ini, dikalikan sama total cost tadi 1.500.000. Berarti ketemulah 750.000. Sedangkan untuk yang Y, itu berarti 1.500 dibagi sama total BXY, itu yang 5.000 ini, dikalikan sama total cost yang tadi 1.500.000, ketemulah 450.000. Oke, kayak gitu. Nah, setelah tadi kita ngitung yang dari Departemen A, sekarang kita hitung yang dari Departemen B. Nah, yang dari Departemen B ini itu berdasarkan total cost yang tadi kita hitung, yaitu yang 750.000 ini. Jadi nanti kita akan mengalokasikan 750.000 dari Departemen B ke Departemen A, X, dan juga Y. Pertama, hitung yang Departemen A ya. Yang Departemen A ini cara hitungnya adalah 3.750, ya. Use by A-nya 3.750, jadi yang dipakai ini, dibagi sama total ABXY-nya yang 6.250, dikali sama total cost yang tadi kita hitung, yaitu 750.000. Sehingga ketemulah 450.000. Kayak gitu. Selanjutnya untuk yang X, itu berarti 625 dibagi sama 6.250, dikalikan sama cost yang tadi dihitung, yaitu 750.000, sehingga ketemulah yang dialokasikan ke Departemen X itu 75.000. Nah, sedangkan yang Y itu 1.875 dibagi sama 6.250, dikalikan sama 750.000. Ketemulah 225.000. Nah, jangan lupa di total, dan sekali lagi total Departemen A sama total Departemen B itu harus 0. Nah, ketemu nih, udah total Departemen X-nya adalah 825.000, sedangkan total Departemen Y-nya adalah 675.000. Sudah selesai problem 2, itu aja. Oke, jadi kita lanjut ke problem nomor 3. Ji-pyong and Do-san are students at Sandbox College. They share an apartment that is owned by Do-san. Do-san is considering subscribing to an internet provider that has the following package available. Ji-pyong spends most of his time on the internet, while Do-san prefers to spend his time talking on the phone rather than using the internet. They agree that the purchase of the $65 total package is a win-win situation. So the question is, allocate the $65 between Ji-pyong and Do-san using stand-alone cost allocation method, the incremental cost allocation method, and the Shapley value method. Oke, langsung kita bahas saja. Untuk yang stand-alone method, jadi untuk mengalokasikannya itu kita langsung aja. Pertama, untuk Ji-pyong, tadi kan dia bilang di soal, untuk Ji-pyong ini dia itu lebih suka pakai internet. Jadi untuk stand-alone methodnya itu masukin harga kalau misalkan dia beli untuk package yang internet doang, which is yang 60, dibagi sama stand-alone price dari masing-masing service. Jadi untuk internet itu kan 60, sedangkan yang phone, kalau phone doang itu 15, dikalikan sama harga kalau misalkan dia beli keduanya. Oke, berarti 65. Jadi 60 bagi 75 kali 65.
60 bagi 75 kali 65. Nah, jadi standalone price-nya untuk Jipyong yang harus dibayar itu adalah 52. Nah, next untuk dosan. Dosan kan tadi dia bilang dia lebih suka pakai phone kan. Nah, berarti untuk menghitung standalone price-nya, pertama masukin dulu biaya kalau misalkan dia cuma beli layanan phone doangnya, berarti 15, dibagi sama biaya standalone masing-masing untuk internet dan juga phone. Internet itu 60, dan phone itu 15. Dikalikan sama kalau misalkan mereka beli keduanya secara kombinasi, yaitu 65. Jadi untuk dosan itu 15 bagi 75 kali 65. Nah, ini adalah standalone price-nya. Jadi untuk Jipyong itu 52, sedangkan dosan itu 13. Nah, kemudian metode yang kedua adalah incremental. Nah, tapi kalau incremental ini itu kita bisa menggunakan dua skenario. Skenario pertama adalah Jipyong is the primary user while dosan is incremental user. Tapi kalau skenario 2 itu dosan primary usernya, sedangkan Jipyongnya itu adalah incremental user. Nah, kalau misalkan Jipyong adalah primary usernya, berarti kan cost yang akan mendominasi itu adalah yang internet, karena Jipyong suka nonton internet. Berarti cost yang dialokasikan untuk Jipyong adalah seluruh cost dari layanan internet, yaitu 60. Nah, berarti untuk dosan itu tinggal sisanya. Nah, cara untuk menghitung sisanya itu adalah cost dari kombinasi dua layanan, yaitu 65, dikurangi sama yang dikeluarkan oleh si primary user, yaitu 60. Jadi dosan cuma perlu bayar $5. Nah, totalnya ini harus equals to biaya layanan package-nya. Oke, jadi 65. Nah, itu untuk skenario 1. Untuk skenario 2, itu ceritanya adalah dosan is the primary user. Jadi dosan yang mendominasi atas penggunaan layanannya. Nah, karena dosan itu suka teleponan, berarti cost yang dialokasikan utamanya itu adalah yang biaya teleponnya, yaitu yang 15. Sedangkan Jipyong berarti dia tinggal bayar sisanya. Oke, berarti 65 kurangi 15. Berarti Jipyong tinggal bayar $50. Gitu. Dan sekali lagi, totalnya harus sesuai sama total layanan package-nya. Nah, sebenarnya gitu doang untuk incremental method. Yang terakhir adalah Shapley Value Method. Nah, kalau Shapley Value Method ini, dia itu merata-ratakan biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing orang berdasarkan skenario 1 sama skenario 2. Misalkan kalau skenario 1 kan Jipyong dia bayar 60. Sedangkan dosan itu dia bayarnya adalah $5. Sedangkan kalau skenario 2, Jipyongnya bayar 50. Sedangkan dosannya bayar 15. Nah, setelah itu baru deh di rata-rata. Buat Jipyong, berarti dia harus bayarnya itu adalah rata-rata dari 60 sama 50, which is 55. Sedangkan kalau dosan, itu adalah rata-rata dari 5 sama 15, which is 10. Udah gitu doang sih sebenarnya. Nah, buat ngecek apakah perhitungan kalian udah bener apa enggak, total dari biaya yang dikeluarkan oleh Jipyong sama dosan untuk semua skenario itu harus sesuai dengan total package-nya, oke? 65. Nah, kalau udah sesuai gini, berarti perhitungannya udah bener. Oke, sebenarnya gitu doang untuk kasus hari ini. Terima kasih dan jangan lupa dikerjakan homework-nya. Stay safe and healthy, teman-teman.